Cepet dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Waalaikumsalam dari kelompok warahmatullahi Hafiz Quran, ingin menjelaskan atau mendemonstrasikan proyek kami. Uh, saya Wahyu Almadi, NIM F1D 018060. Saya Sarah Almira Najati, NIM FD F1D 01856. Saya Zikri Ramadan, NIM F1D 018064. Jadi website Hafiz Quran ini ditujukan untuk membantu para penghafal Quran, khususnya yang menghafalkan Quran sendiri-sendiri tanpa bantuan ustadz atau belum memiliki guru gitu, untuk memudahkan mereka dalam menghafal Quran. Untuk front end sendiri, kami tidak menggunakan thread, kami cuma pakai CSS dan sedikit bantuan dari SASS. Kemudian untuk back end masih pakai PHP natif dan sedikit Ajax. Untuk demonstrasinya saya serahkan kepada Sarah. Silahkan Sarah. Iya, selanjutnya kita akan masuk sebagai user santri di sini. Santri di sini sebagai pelajar yang ingin minta hafalan, koreksi, dan bisa ambil quiz gitu. Sign up. Pertama kita masukin username. Nanti misalnya email.com, masukin password. Agree, register pertama. Terus muncul pemberitahuan. Terus kita login lagi. Masuk. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin memberitahukan di sini, kami ingin memberitahukan di sini bahwa dikarenakan kondisi social distancing yang tidak memungkinkan adanya kerja kelompok pertama itu, jadi dengan berat hati kami di sini mengatakan bahwa beberapa fitur dari website kami tidak bisa diselesaikan. Walaupun kami sudah mendesainnya secara rinci dan mendiskusikannya juga, tapi jangan begitu. Kekurangan ini akan kami jadikan pelajaran untuk proyek depannya, di mana sebagai sebuah tim developer kami harus mempertimbangkan waktu dan kondisi yang tidak terduga saat mengerjakan sebuah proyek. Nah, jadi pertama-tama di sini dia baca Quran. Disediakan bahwa semua di sini ada surah ayat dari Al-Quran, Al-Fatihah, ada surat An-Nas 114 ayat. Kalau dibuka surahnya ini, bisa kelihatan ayatnya, artinya sama pembaginya. Ada suaranya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, begitu terus sampai selanjutnya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi itu, beberapa fitur yang tidak bisa itu seperti hafalannya, kuis, dan event artikel. Tapi di sini desain itu kami sudah pikirkan, yaitu kalau di hafalan ini, yaitu kita pilih juznya, misalnya juz 1, terus surah Al-Baqarah, misalnya. Nah, terus setelah pilih surahnya ini, kita pilih ayatnya, ayat berapa saja yang kita ingin hafalkan. Itu bisa semuanya dari surah Al-Baqarah yang kita centang ini, atau kita bisa atur. Nah, misalnya dari ayat 1 sampai ayat 30.
Simpan. Di sini muncul preview dulu dari ayat 1 sampai 30 sebelum lanjut ke setoran hafalan. Kalau kita setorkan hafalan, nanti website akan merecord suara kita dari website dari sini nih. Setelah kita setor itu, nanti akan muncul di sini riwayat setoran hafalan kita. Kata juznya, surahnya, ayat berapa, dan tanggalnya. Di sini nilai ini nanti Ustadz yang memberikan. Terus lanjut, kuis ini tujuannya untuk memperkuat ingatan santri tentang hafalan yang sudah dia kirim. Jadi pertama ada soal, nah dari ayat ini apa kira-kira kelanjutannya? Misalnya kita jawab yang ini, cek jawaban benar. Jadi kalau benar, dia benar. Kalau ada salah, salah. Terus lanjut nanti ke pertanyaan selanjutnya. Terus di event sama artikel, bedanya event sama artikel, kalau event itu suatu acara yang sedang berlanjut, yang dibagikan oleh ustadznya, sedangkan kalau artikel, ya artikel. Ini sih prototype. Oke, maaf ada suara tokek. Oke, lanjut ke profilnya. Udah. Di sini ada riwayat hafalan, profil, sama logout. Kalau riwayat hafalan tadi yang seperti sebelumnya tadi yang surah Al-Baqarah ayat 1-30. Kan kalau profil, kita lihat profil kita, nah tanggal lahir sama alamat dan nomor telepon belum diatur. Nah itu di sini kita atur ya dari settingnya, ubah profil. Ngatur tanggal lahir di sini, fitur kalender seperti ini. Kita pilih tanggal berapa, tahun berapa. Ini 10. 2020. Alamatnya diisi. Misalnya nomor telepon. Oke, muncul pemberitahuan setelahnya. Habis itu bisa lihat bahwa datanya sudah berubah. Oke, sekian untuk santrinya, lanjut ke bagian admin. Selanjutnya untuk bagian admin. Untuk bagian admin ini terdapat metode login sendiri, yaitu kami langsung akses dari linknya. Ya, muncul form login yang sama seperti untuk santri dan ustadz. Nah, di sini kami sudah memasukkan terlebih dahulu untuk adminnya. Nah, setelah selesai akan terbuka untuk dashboard admin. Dan ada pilihan untuk kelola santri dan kelola ustadz. Untuk kelola santri akan terlihat daftar santri yang sudah register, dan untuk kelola ustadz juga sudah ada. Bagi contoh, ini untuk kita kami edit.
bisa DP jenis kelamin perempuan dan nomor telepon diubah. Dan terlihat nomor teleponnya juga berubah. Terus jika untuk menambah, ya muncul form untuk menambahnya. Jadi di sini untuk ustadznya tidak bisa registrasi sendiri dan harus ditambahkan oleh admin terlebih dahulu. Sebagai contoh aja ini passwordnya. Telepon ada yang salah, kemudian nomor telepon asli, dan kembali ke Ustadz dah ada. Terus untuk Ustadznya juga bisa dihapus apabila terdapat terjadi sesuatu dengan Ustadz tersebut. Dan terlihat sudah Ustadz yang pertama tadi telah terhapus. Dan untuk kelola santri juga kurang lebih sama. Dan kurang lebih itu saja untuk bagian admin. Nah itu lockout. Dan sekarang untuk Ustadz, ini kan untuk loginnya dipisah santri dan Ustadz. Kita masukkan yang tadi. Ya, terus tampilannya kurang lebih sama seperti santri yang berbeda hanya pada bagian navbarnya saja, yaitu hanya membaca Quran, event atau artikel. Dan baca Quran sama seperti santri, yang membedakan di sini adalah daftar event dan tulis event. Namun karena kelompok kami belum dapat selesainya, akan dilompati. Kemudian untuk profil juga sama seperti santri. Terlihat tanggal lahir, alamat dan tanggal lahir, alamat saja yang belum dimasukkan oleh admin tadi akan ditampilkan belum diatur. Kurang lebih untuk ustadznya hanya ini yang dapat kami kerjakan.
ini untuk satu lagi ditambahkan untuk bagian ustadznya, sebenarnya ini form untuk menulis artikel, tapi sisi backendnya belum jadi kami sebisa mungkin akan sempurnakan nanti atau di lain waktu. Dan selanjutnya ini untuk bagian untuk hafalan-hafalan yang sudah dinilai, dan ini juga sama, bagian backendnya belum jalan. Mungkin sekian dari sisi Ustadz. Ya. Ya. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kami sadar bahwa kelompok kami masih butuh masih banyak kekurangan, dan tentu saja masih butuh masukan. Oleh sebab itu kami minta maaf karenakan hal tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.